Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rosyanti menjumpai Anda. Tentunya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, karirnya, dan juga mungkin apa yang dilakukannya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Dan pemirsa Duta TV, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berjumpa dengan orang yang berada di balik layar pengembangan dari Universitas Kebanggaan kita, itu Universitas Lambung Mangkurat. Bagaimana kerjasama dijalin, dan kalau kita lihat, kalau kita jalan-jalan baik itu ke Kayu Tangi maupun mungkin di Banjarbaru, banyak perubahan yang terjadi, banyak bangunan yang berdiri, bermunculan, dan tentu saja itu menjadi semakin kebanggaan kita. Kita akan bertemu dengan Prof. Dr. Insinyur Haji Yudi Firmanul Arifin MSc. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Kehumasan yang sore ini sudah bersama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Wah, tadi udah kita mulai nih. Iya. Tadi gambar-gambar juga terlihat perubahan ULM yang saat ini terjadi. Itu pastinya tidak mungkin kalau hanya dilakukan oleh pure anggaran ULM. Pasti ada koneksi dengan yang lain-lainnya. Itu bagaimana perkembangan sekarang, Pak? Iya, sekarang kan ULM ini kan salah satu universitas tertua lah ya. Usianya juga kalau 2020 sudah hampir 62 tahun ya. 62 tahun. Jadi itu di Kalimantan tertua ya, termasuk tertua itu. Okay. 62 tahun ya, tahun 2020 ini gitu ya. Jadi memang perkembangan kita rasakan sekarang ya cukup alhamdulillah lah ya. Artinya sudah menunjukkan seperti halnya universitas besar lah. Gitu ya. Sudah bisa apalagi berdiri sejajar, sudah sejajar lah ya. Kalau akreditasinya sudah A? Sudah A. Okay. Jadi 2019 tadi ya, alhamdulillah kita sudah mencapai akreditasi A. Okay. Itu kan perjuangannya cukup luar biasa ya dari Sivitas Akademika ya, karena memang cita-cita bersama ya di seluruh Sivitas itu bahwa kita harus menjadi ULM menjadi terbaik lah gitu ya. Nah gitu. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya mungkin juga Bapak Ibu pemirsa juga melihat ya, ULM sekarang sudah kalau dari si fasilitas mungkin sudah cukup lumayan bagus lah ya. Auditorium baru ya? Ya, auditorium baru, general buildingnya, buildingnya ada, kemudian auditorium juga punya, sport hall dan sebagainya gitu ya. Kemudian fasilitas kuliah, lecture theater juga ada dan sebagainya. Ini kan sebenarnya wujud dari hasil suatu kerjasama sebetulnya. Karena ya nggak mungkin lah kalau ULM dari dana sendiri ya tidak mungkin ya. Mungkin masih di titik mana begitu ya? Iya, dari mana kita juga susah ya kalau kita hanya berpangku pada kemampuan kita sendiri gitu. Jadi kita berupaya gitu ya, ULM sebelum pemimpin-pemimpin kita juga sebelumnya sudah berusaha bagaimana sih sebetulnya ingin meningkatkan terutama sarana prasarana di ULM ini gitu ya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan dana Islamic Development Bank IDB. Nah ini kan kompetisinya luar biasa ya. Mungkin kalau Pak Rektor pernah cerita itu bagaimana prosesnya itu sudah luar biasa berat begitu ya, dan saingan juga berat gitu. Tapi alhamdulillah kita perkembangan kita sekarang kita sudah bisa membangun 12 gedung ya. Itu semua IDB? IDB semua itu. Ya. Kompensasinya apa? Tapi ada juga sih sebenarnya yang bukan IDB, misalnya kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Disupport juga seperti pembangunan pasca sarjana, itu kan dari Gubernur Rudi Arifin dulu ya. Itu mensupport kita untuk membangun gedung pasca sarjana. Jadi artinya begini, bahwa pembangunan di ULM itu rata-rata ya kita mendapat support lah dari pemerintah daerah, dari luar negeri dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kerjasama itu suatu hal yang sangat penting untuk perkembangan. Ya. Pak, kalau kita bicara sinergi, saya sebagai orang awam mungkin bertanya, posisi ketika kita mendapatkan supporting, kalau pemerintah daerah oke lah, karena memang kewajiban mungkin ya, ini adalah pasti yang sudah teralokasikan untuk dunia pendidikan. Tetapi ketika seperti IDB, terus juga mungkin ada institusi-institusi di luar Indonesia, termasuk mungkin juga bagaimana kita bekerja sama secara pendidikannya dan lain-lain.
Itu ada kompensasi yang mereka minta nggak sih Pak? Atau hibah Iya. saja? Jadi begini, saya pikir di institusi mana saja, lembaga mana saja ya, ketika dia memberikan sesuatu, pastilah ingin sesuatu feedback apa sih sebetulnya yang di. Maka dari itu kan biasanya kita diminta profil kita begitu ya. Kemudian kira-kira apa sih yang bisa kita berikan juga pada mereka kan begitu. Seperti itu. Jadi artinya bahwa kita harus bisa menunjukkan juga kira-kira ke depan apa sih yang bisa dia dapat dari apa yang kita peroleh gitu. Ya. Ada win-win pasti. Ada win-win solution sudah pasti. Misalkan begini, kami kerjasama dengan berbagai institusi universitas luar negeri misalkan. Misalkan kita misalkan nanti bisa mengirim mahasiswa kita ya ke luar negeri untuk student exchange, pertukaran mahasiswa gitu ya. Kemudian bisa magang, bisa training ya. Kemudian bisa juga mungkin kolaborasi riset dan sebagainya. Dia juga akan dapat seperti hal itu ya. Dia juga bisa ke kita pertukaran mahasiswa, dia juga belajar di tempat kita. Memang kita ini kan sebetulnya oke lah, mungkin kita dibandingkan mereka ada hal-hal yang mereka pasti lebih ya. Tapi ada juga yang kita lebih gitu. Case-case yang mereka tidak dapat. Ya, misalkan kerumitan case ya. Misalkan kita kan punya sumber daya alam yang mereka tidak punya ya. Terutama mengenai tropis ya. Tropisnya sebenarnya unik ya. Jadi punya biodiversity yang tinggi ya. Kemudian coba kita kan punya bekantan misalkan ya. Dia nggak punya tuh bekantan. Hutan juga ya, hutan tropis dia punya. Sesuai bidang Bapak ya. Iya, kita punya berbagai macam jenis tumbuhan yang mereka nggak punya gitu ya. Nah, tapi kita juga belajar di sana bagaimana teknologinya ya. Belajar bagaimana mereka mengelola suatu universitas, bagaimana mahasiswa di sana belajar ya. Artinya feedback itu tidak melulu harus materi. Tidak harus materi. Harus tidak harus materi. apa namanya B2B itu nggak kelihatan seperti itu betul, ya. Betul Jadi sekali. banyak hal yang bisa akhirnya kerjasama itu terjalin. Ada yang betul-betul hibah CSR tanpa permintaan apa-apa Pak? Rasanya sih hampir sulit dikatakan ya. tidak Pasti ada ya. Pasti ada itu. Tapi apakah dari kerjasama ini karena orang khawatir, wah ini dibantu oleh X, ini dibantu oleh Y, apakah mereka melakukan kooptasi yang membuat kita menjadi tidak independen? Kita harus seleksi juga ya, harus selektif juga, harus melihat juga, jangan sampai juga kita terpenjara dengan jadi beban begitu ya. Jadi kita lihat juga, misalkan kita punya apa, mereka punya apa, kita bisa saling tukar seperti itu ya. Jangan sampai misalkan hanya kita saja yang menjadi beban gitu ya. Jangan juga mereka juga jangan dibeban seperti itu, tidak juga. Artinya seimbang yang seimbang betul. Jadi selama Bapak menerima amanah menjadi di posisi sekarang yaitu di perencanaan kerjasama dan juga kehumasan, apa yang Bapak catat hal terbesar yang bisa diwujudkan sesuai dengan plannya ULM? Ya, pertama ya kalau saya lihat dari keterbukaan informasi publik ya, karena ini berkaitan dengan kehumasan juga ya. Itu kita berturut-turut dari tahun 2015 sampai sekarang berturut-turut itu ya 10 besar keterbukaan informasi publik. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita sampaikan, kita menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh publik gitu ya. Kemudian ketika ada komplain, keluh kesah dan sebagainya, itu bisa kita coba respon dengan baik gitu ya. Ya kita menggunakan metode online juga gitu ya dan sebagainya. Itu satu menurut saya karena itu tidak semua universitas ya. Kan universitas di Indonesia ini kan ada 4.000-an ya. Nah, kita masuk 10 besar itu kan satu prestasi ya. Selain hal-hal yang berkaitan dengan kehumasan itu. Kemudian juga sekarang ini kita kerjasama sudah sangat banyak ya untuk kerjasama luar negeri ya dan dalam negeri. Luar negeri kita dari mungkin Australia ada ya, Belanda ada, Eropa ada. Kemudian ASEAN sudah ya, ASEAN kita tiap tahun mengirim mahasiswa dan sebagainya. Kemudian Amerika ya dan seterusnya ya. Jadi artinya bahwa Jepang dan Korea juga ya, ya Asia Pasifik.
itu sekarang sudah terbuka lebar gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang sudah lebih mudah untuk mungkin kalau dia mau tidak seperti katak dalam tempurung lah ya. Okay. Artinya dia punya bisa mengakses banyak ilmu dan informasi. Ya. Ini menjadi menarik adalah ketika kalau mahasiswa otomatis ilmunya, ketika ya dosen juga sama gitu kan. Ini kejar-kejaran nih Pak antara peningkatan mutu mahasiswa. Otomatis kalau yang dosennya harus di atasnya lagi. Nah kan sementara jumlah dosen lebih terbatas dibanding mahasiswa. Bagaimana proses menyeimbangkan kerjasama ini? Ketika dosennya sekolah semua, nanti di kampus kosong. Bagaimana pola-pola penyeimbangan itu Pak? Ya memang kalau di kampus ya, khususnya misalkan di fakultas atau di program studi, mereka sudah bisa ngatur loh ya. Artinya begini, kan tidak mungkin kalau ada kuota lah ya. Ya kan tidak mungkin dosennya sekolah semua bareng-bareng gitu ya. Jadi pasti ada dong. Misalkan apakah yang senior duluan, nanti dia balik sekolah lagi yang juniornya begitu. Jadi tidak bareng seperti itu juga. Ada pengaturan ya. Baik. Terutama yang dosen-dosennya terbatas. Jadi prodi yang dosennya terbatas. Tapi kalau yang banyak sih nggak masalah. Oke. Prof, melihat perkembangan saat ini. Dulu kalau universitas, apalagi kalau sudah para guru besar itu kayaknya berada di atas langit, ya kan? Penelitiannya itu menjadi sebuah kemewahan yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, kadang mungkin karena bahasanya sulit diserap gitu loh kan. Nah tapi kan zaman sekarang sebetulnya zaman aplikatif. Nah bagaimana, apalagi Prof ini di kehumasan dan juga perencanaan, bagaimana mencairkan yang tadi di atas langit itu agar aplikatif dan masyarakat justru mendapatkan manfaat dari itu. Tapi kayaknya ditahan dulu jawabannya. Kita masih seseruan dengan Prof Yudi sesaat lagi. Pemirsa Duta TV, universitas adalah ya tempatnya sebuah penelitian, tempatnya ilmu, dan tentunya itu harus menjadi sumber kebermanfaatan untuk masyarakat. Ketika yang tadi saya sampaikan, universitas atau penelitian atau hasil apapun yang dilakukan oleh para cendekiawan ini tidak menyentuh, itu bagaimana? Apakah Unlam sudah membuka cara sehingga orang lebih mudah mengakses itu? Dulunya paradigmanya gini ya, seolah-olah perguruan tinggi itu seperti menara gading ya, yang tidak tersentuh ya, seperti itu. Nah tapi sekarang ini sebenarnya metodenya harus dirubah. Jadi arahnya itu kita tidak hanya bergerak di hulu ya, kita sampai ke hilir. Hilir ini maksudnya adalah ketika kita riset itu harus tuntas dong sampai ke produk yang bisa dimanfaatkan, aplikasi ya. Jadi sekarang ini tuntutannya seperti itu arahnya gitu ya. Seperti contoh kami juga dari pusat unggulan IFTEK ya. Pusat unggulan IFTEK itu menghasilkan satu produk, 45 produk semua hasil riset. Dari Puspitek itu. Ya, dari pusat unggulan IFTEK ini. Pusat unggulan IFTEK sebenarnya pusat unggulan nasional ya, bersertifikat. Jadi ada sertifikat dari Kementerian Ristek dulu. Nah, apa yang dihasilkan? Dihasilkan itu adalah produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebenarnya. Ya, apakah itu bentuknya misalkan kayak kosmetik ya. Kemudian ada juga yang bentuknya teh seperti ini ya, dari herbal dan sebagainya. Jadi industri tinggal beli patennya aja begitu? Industri tinggal sebenarnya kita kan bisa menghasilkan prototipe industri ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh industri. Artinya begini, bahwa sebenarnya produk perguruan tinggi itu banyak loh yang bisa dihasilkan. Ini baru yang produk yang sifatnya sifatnya produk ya. Ada juga yang sifatnya sains. Sains itu misalkan mungkin paten ya, nah transfer teknologi dan sebagainya. Nah itu bisa. Kemudian ULM sendiri sekarang kan juga mensosialisasikan apa sih sebenarnya riset yang dia peroleh dari hasil, apakah itu dari hibah kompetisi ya,
apakah itu dari universitas sendiri, dan itu harus sekarang dikomunikasikan kepada masyarakat. Maka dari itu sekarang kan WM nih kerjasama dengan berbagai media lah ya. Salah satunya Duta TV. Oke. Oh, ada ULM channel ya. Ada WM Dan channel. itu adalah itu harus sedikit-sedikit dari penelitian yang diinformasikan dipublish ya. Apa saja sih sebetulnya riset yang sudah dihasilkan ULM dan bisa dimanfaatkan sebetulnya, atau paling tidak menambah pengetahuan masyarakat dulu. Seperti itu. Kalau misalkan masyarakat, contoh ya paling gampang itu melihat di Duta TV misalkan dari channel. Lalu ada satu penelitian yang kayaknya bisa dikembangkan secara industri. Itu berkomunikasinya apakah ya itu tadi kalau saya gampangnya berarti beli hak patennya, atau memang bisa kerjasama membuat sebuah industri itu, atau bagaimana? Sebenarnya kan si peneliti ini kan inventor ya, dia yang menghasilkan produk itu gitu ya. Nah, merekanya harus dilibatkan di dalam pengembangan ke depannya produk itu ya. Apakah nanti sudah dia patenkan atau belum ya? Sebagusnya memang dipatenkan dulu, nanti baru komunikasi sama industri. Industri bisa menggunakan hasil pendampingan sama harus ada pendampingan oleh dan proses inventor. Penghargaan karya ilmiah itu harus ada di situ. Kadang masyarakat kita main niru aja gitu. Saya mendengar sebuah rumors, tapi mungkin ini bisa dijelaskan oleh Prof ya. Penelitian ini case banyak komunikasi saya dengan berbagai universitas itu kadang-kadang di level dosen guru besar itu ada agak mengeluh. Ada sebuah perbedaan penelitian misalkan mungkin di teknik berbeda dengan di yang mungkin sains kan pasti berbeda dengan di sosial gitu kan. Sementara budget penelitian dari Diknas itu atau dari Dikti itu kan tidak mumpuni, kadang-kadang dipukul rata. Ini bagaimana tim perencanaan dan kehumasan membantu mengakomodir? Kadang ada keluhannya loh yang dari teknik dan sains ini kan penelitiannya perlu biaya besar. Memang ada anggapan memang ya ilmu eksakta itu cenderung lebih mahal. Karena apa? Karena dia memang membutuhkan bahan dan alat yang canggih ya. Bahan kimia ya, dia menggunakan alat-alat yang canggih ya gitu ya semua. Kalau ilmu sosial kan cenderung dia langsung ke masyarakat berkomunikasi ya, tidak terlalu banyak menggunakan alat yang terlalu canggih lah ya. Ya mungkin paling alat perekam, kemudian kertas-kertas lah gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kementerian itu sebenarnya dia punya tim ahli juga untuk mereview semua proposal itu. Dia cek misalkan ini kebutuhannya sesuai nggak, betul nggak alat ini dibutuhkan, betul nggak. Jadi dia nggak sembarangan juga ngasih angka gitu kan. Kemudian kami juga di program, kami sekarang membuat suatu program yang namanya dosen wajib meneliti. Apa tujuannya? Meneliti pasti menulis juga ya? Ya, maksudnya ini adalah semua dosen WLM itu wajib meneliti, tidak boleh lagi tidak ada penelitian. Kami support anggaran. Nah, itu internal WLM. Internal WLM. Jadi kami ada internal, ada yang sifatnya kompetisi nasional. Nah, yang internal WLM sendiri kami ciptakan seperti itu, sehingga iklim atmosfer akademik khususnya penelitian ini ya terasa gitu di kalangan jadi dosen. Jadi kebiasaan. Kemudian pertanyaan tadi berkaitan dengan ada nggak perbedaan antara ilmu eksak, ilmu sosial ya? Ya kita punya review nasional di lingkup internal sini, punya review nasional. Jadi mereka yang mengecek gitu ya, ini layak nggak nih, betul nggak? Misalkan anggaran digunakan untuk ini. Dan dia kalau dari usulannya sekian, dia disetujui sekian, misalkan seperti itu. Jadi rasanya tidak ada lah, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dulu pernah terjadi ya. Sekarang sih sebenarnya kalau saya melihat itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya kalau toh misalkan ada mentok-mentok bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan, betul. Ini kabar baik untuk yang mungkin kadang-kadang kan orang ingin meliti sesuatu yang di out of the box, mungkin ya perlu perangkat yang mahal. Sebetulnya tidak masalah asal dikomunikasi dengan baik. Ya, itulah. Ada Pak Yu, ada Prof Yudi yang bisa. Oke, menarik soal karya ilmiah kita. Prestasi apa yang tertinggi yang pernah didapatkan oleh sivitas akademi, entah itu dosennya, entah itu guru besar atau mahasiswanya? Sebenarnya tulisan-tulisan dosen-dosen kami itu cukup bagus ya. Jadi
banyak yang dipublikasi di jurnal-jurnal internasional. Ya sekarang lebih tren Scopus lah ya. Ada yang Q1, Q2, Q3 itu menurut saya sudah luar biasa ya. Dan juga beberapa karya juga dari dosen-dosen kami juga diakui di luar negeri itu. Diakui di luar negeri. Artinya bahwa sebenarnya tidak kalah lah ya dosen-dosen WLM, dan mitra-mitra dosen-dosen kami juga di luar negeri peneliti-peneliti yang bagus-bagus ya. Jadi dia punya semacam partner riset gitu ya. Dan saya melihat perkembangannya cukup bagus dan dia bisa publikasi bersama gitu. Nah, ini sebuah kerjasama sebenarnya. Jadi kolaborasi riset namanya, sama riset collaboration sama publication gitu ya, riset publication. Publicationnya juga bagus-bagus gitu ya. Nah, jadi ada juga yang diakui sebagai penyaji di seminar-seminar internasional. Dan dia akhirnya jadi keliling terus ya. Jadi keliling terus. Jadi kalau sudah dipercaya, biasanya dipercaya terus tuh. Menarik. Jurnal internasional itu kan otomatis standarnya pasti ya harus standar internasional. Betul. Sejauh mana produktivitas dari tim Sivitas Akademi di ULM untuk mengisi jurnal itu? Ya, sejauh ini saya melihat sudah meningkat ya. Dari tahun ke tahun peningkatannya sudah luar biasa. Jadi rata-rata ini sudah ya, kita menargetkan sebenarnya ratusan ya, 300-an publikasi per tahun untuk yang internasional saja ya. Kemudian yang nasional juga demikian. Karena begini Mbak Diana, bahwa kita ini sebenarnya punya target kinerja. Per person tuh ya? Per orang ada ya, kemudian institusi juga ada. Jadi setiap dosen itu sebenarnya diwajibkan membuat yang namanya BKD, beban kerja dosen itu setiap semester tuh membuat dia. Jadi dia apa saja yang dilakukan, apakah penelitian, ada juga pengabdiannya, ada juga ya pengajaran sudah pastilah ya. Plan gitu ya. Ya, dan dia bikin namanya rencana kerja selama 1 tahun, yang kita sebut dengan SKP. Jadi dosen itu juga bikin perencanaan juga dia, kemudian dia pertanggungjawabkan setiap tahun apa yang dia dapat begitu. Nah kemudian universitas juga demikian, universitas punya target kinerja juga, yang itu direpresentasikan oleh Pak Rektor sebagai pimpinan universitas. Nah ini beliau menandatangani kontrak kinerja dengan Pak Menteri. Dan ada grade yang ada grade-nya ya. Per triwulan itu Pak Menteri akan menilai kinerja kami. Apakah kami kena tegur, kalau misalkan berada kurang dari standar nasional bisa kena tegur tuh. Tapi kalau misalkan sudah berada di atas nasional, itu kita tidak kena tegur. Tapi alhamdulillah dalam selama periode kami ya hampir tidak pernah kena tegur. Artinya sudah oke lah ya. Lah. Nah ini menarik di tugas Prof Yudi ini kan berada di pintu gerbang komunikasi. Betul. Ada yang mengatakan bahwa universitas atau perguruan tinggi itu adalah kawah candra di muka, di mana di situ orang selain tadi penelitian ilmiah, termasuk juga wilayah politik, itu tempat belajarnya di situ. Tapi sisi lain akhir-akhir ini kan juga harus dibentengi katanya agar tidak terkooptasi. Nah, bagaimana ULM membuka misalkan untuk hal-hal yang bersifat politik sebagai sebuah pembelajaran, tapi juga memfilter agar tidak dijadikan kehebohan-kehebohan seperti yang pernah terjadi selama ini. Itu bagaimana memfilternya, Prof? Perguruan tinggi ini sebenarnya sebagai lembaga yang sebenarnya memberi kebebasan sebetulnya ya, bagi apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa ya, itu untuk mengemukakan pendapat. Itu sebenarnya biasalah ya, seperti itu, dan itu memang seharusnya seperti itu. Jadi dinamis juga. Dinamis betul. Jadi kita tidak membatasi sebetulnya, membentengi mereka enggak juga. Cuman mereka sendiri yang biasanya, karena ini kan lingkupnya kan perguruan tinggi ya. Ketika kita mengemukakan sesuatu itu kan harus ada dasar ilmiahnya gitu ya.
Harus ada dasarnya, nggak boleh juga asal ngomong gitu. Jadi Asal tidak ngomong. untuk hoax dan lain Ya, sebagainya. tidak untuk hoax. Jadi ada buktinya lah ya, bukti atau pendukungnya lah, apa sih dia, kenapa sih mau ngomong seperti itu begitu ya. Artinya kajian ilmiahnya Harus ada, ya dipertanggungjawabkan, betul. Jadi mahasiswa sebetulnya juga diberikan kebebasan untuk itu. Alhamdulillah sekarang kan mahasiswa juga biasalah kalau dia mau demo, biasanya ya demo aja gitu kan. Cuman yang penting adalah bagi mahasiswa itu biasanya adalah kita sampaikan saja, kalau misalkan dia demo tentang apa, kita sampaikan permasalahannya apa gitu ya, dia bisa terima, biasanya sih sudah gak ada masalah lagi. Artinya intelektualitasnya tetap Betul, dijaga ya. intelektual. Bukan demo hantam Bukan kromo. demo, iya. Bukan yang merusak gitu Yang yang merusak, tetapi ini lebih konstruktif lah. Oke, baik. Flashback sedikit ke Prof Yudi sendiri, otomatis dengan posisi sebagai guru besar kan juga menulis jurnal Betul, ilmiah. betul. Apa saja yang sudah diterbitkan? Tapi kita tahan dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan Prof Yudi, masih seru bersama dia. Pemirsa, like-nya dunia pendidikan yang tadi jadi kawah Chandra di muka, ada plan yang harus disiapkan, ada plan yang menjadi tugas di struktural, ada plan pribadi, dan juga catatan prestasi, catatan yang harus dilakukan. Prof Yudi, penelitian atau jurnal ilmiahnya apa waktu itu? Jadi gini, saya ini sebetulnya dulu itu kan backgroundnya di kehutanan ya. Kehutanan. Jadi dari dulu memang tanggung jawab saya dan tugas saya ya, selain mengajar juga meneliti ya. Meneliti tentu saja setelah meneliti harus publikasi ya, publikasi dan juga pengabdian pada masyarakat. Jadi sejak mulai dari dosen muda dulu ya, dosen muda itu sudah padahal sekarang masih muda loh. Mungkin zaman kolonial. Jadi semenjak saya menjadi dosen muda itu saya sudah sering bikin proposal ya, penelitian, dan alhamdulillah ketika saya bikin proposal selalu alhamdulillah diterima secara nasional. Jadi berturut-turut saya dulu biasanya memperoleh hibah-hibah nasional. Apakah dosen muda, apakah hibah kompetensi, hibah fundamental dan sebagainya. Dan kemudian sampai juga setelah saya S2, S3, ya S2, S3 saya kebetulan saya studi di Jerman. Jadi di situ juga saya nulis gitu ya. Ada satu hal sebenarnya yang saya dulu pernah kaget gitu ya, dan ada kongres dunia bidang kehutanan di Kanada sekitar tahun 2003 lah ya. Kemudian saya kirim tulisan saya gitu ya, waktu itu saya mengenai riset saya mengenai ekologi dari rotan ya, rotan, satu tumbuhan yang ada di Kalimantan. Kemudian kaget juga saya waktu itu, kok punya saya termasuk dalam satu karya yang diakui oleh Kongres Dunia gitu. Dan itu waktu itu saya diundang. Itu di Jerman juga? Di Kanada waktu itu. Kanada. Ya, saya kuliah di Jerman, saya masukkan di Kanada. Waduh, saya bilang nih saya harus lapor dengan profesor. Saya kan waktu itu saya nggak cerita sama profesor saya bahwa saya nulis gitu di situ gitu. Prof, saya bilang nih saya nulis ini sekarang masuk 3 besar di Kongres Dunia. Wah, katanya luar biasa nih katanya. Apalagi kalau kamu ngajak saya katanya, bisa nomor 1 katanya. Lebih matang ya. Karena saya waktu itu nggak terlalu yakin juga gitu. Tapi alhamdulillah seperti itu. Nah, akhirnya motivasi terus saya menulis ya. Akhirnya saya bisa menulis beberapa artikel di berbagai seminar internasional. Kemudian saya juga jadi pembicara banyak di beberapa seminar internasional di berbagai negara begitu ya. Saya pernah di Australia, pernah di Jepang, Korea dan sebagainya. Jadi banyak negara lah saya sudah alhamdulillah punya kesempatan itu. Kemudian juga saya nulis artikel-artikel di jurnal juga
Ya, apakah itu Scopus ataupun yang non Scopus saya juga tulis juga. Oke, Ya. Prof, menarik kan kita nih di Kalimantan tadi. Ya. Pas Prof juga memang backgroundnya adalah kehutanan, Ya. sehingga kalau menulis hal-hal yang sangat spesifik terkait Ya. hutan tropis pasti unggul dong ya, gitu Ya. lah kan. Ya. Gitu. Yang diminati oleh masyarakat dunia ketika kita meneliti kaitannya dengan hutan tropis kita itu apa sih, Prof? Sebenarnya hutan tropis ini kan sangat kaya ya, Oke. sangat kaya sekali. Jadi mungkin di seluruh dunia ini hutan tropis lah yang paling kaya ya. Karena kita tidak mengenal yang namanya musim winter ya, kita tidak mengenal musim gugur dan sebagainya. Jadi sepanjang tahun itu green lah gitu ya. Dan itu kesempatan bagi banyak jenis ya, tumbuhan ya, kemudian hewan juga tumbuh di situ, berkembang di situ gitu ya, di hutan tropis itu. Jadi yang sekarang banyak diminati asing itu adalah berkaitan dengan biodiversity, keanekaragaman hayatinya lah gitu ya. Karena kita ini betul-betul kaya sekali, terus terang betul kaya sekali. Jadi kalau kita sekarang merubah misalkan hutan tropis kita dijadikan monokultur ya, nah itu juga sangat berisiko sebenarnya ya. Risiko tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga risikonya juga mungkin kita akan dipermasalahkan oleh dunia gitu, karena kita yang merusak paru-paru dunia kemudian rusak gitu ya. Nah ini juga jadi masalah ya. Jadi sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat gitu ya, kemudian kita jaga loh hutan tropis kita ini gitu, tidak boleh dirusak, tidak boleh terlalu banyak ditebang gitu ya. Nah kalau dimanfaatkan ya boleh-boleh saja, tapi tidak seimbang lah dengan alam ya. Baik. Jadi seperti itu. Prof, sebagai pribadi, orang yang tadi kalau kita dengar bagaimana penelitiannya sampai di level internasional, otomatis ada rasa cinta di situ kepada hutan kita lah ya. Betul. Kepada hutan kita. Tapi faktualnya kita memang bisa menyarankan, Prof sebagai orang akademisi hanya bisa menyarankan bahwa jagalah keseimbangan. Ya. Tapi kita lihat faktualnya kan ada izin perizinan, ada hitung-hitungan orang-orang yang melakukan ini gitu loh kan. Yang tadi bahwa jadi ada monokultur yang harus terjadi. Dan dampaknya luar biasa, banjir di mana-mana terjadi. Nah, frustasi nggak sih dok, Prof melihat yang seperti itu gitu loh kan? Satu sisi kita tahu bahwa ini harusnya begini, hutan lindung, hutan hijau dibabat hanya untuk sebuah industri. Tapi kan nggak bisa bilang apa-apa karena izinnya dari sana. Himbauan apa yang bisa dilakukan paling nggak? Kita ini kan sebenarnya seperti pemadam kebakaran. Saya ambil contoh. Pemadam kebakaran hebohnya itu kan kalau sudah terjadi ketika terjadi heboh kan. Tapi ketika tidak ada kejadian lagi kan tenang-tenang aja itu. Nah, harusnya memang itu diantisipasi ya, bahwa ketika itu kejadian itu kan ciri alam ya. Bahwa alam sebenarnya sudah mengalami gangguan, kerusakan gitu ya. Sehingga keseimbangan terganggu. Jadi artinya ya harusnya sudah mulai direhabilitasi kan seperti itu. Nah, saya sebenarnya sebagai akademisi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana sih sebenarnya mempromosikan hutan tropis itu. Hutan tropis itu punya kaya loh. Saya ambil satu contoh saja beberapa yang riset yang saya lakukan misalkan tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat misalkan. Ya. Obat apa saja ada di hutan itu. Artinya hutan bisa dibiarkan begitu, tapi memberi manfaat kepada manusia. Betul, bisa manfaat sebenarnya. Memberi bisnis? Bisnis juga iya, sudah pasti ya. Kan orang biasanya itu jadi ditebang itu gara-gara hitungan bisnis. Itu kan karena kepentingan kan. Kepentingan karena kadang-kadang memikirkannya kan jangka pendek. Jadi memang jangka pendek mungkin bisa menghasilkan income yang sangat tinggi gitu ya. Tetapi 10 tahun ke depan, 50 tahun nanti bagaimana akan terjadi, anak cucu kita mungkin nggak mengenal lagi yang namanya hutan tropis ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Kemudian juga bencana semakin ketika kemarau panjang, kebakaran, ketika hujan banjir kan seperti itu. Karena penahannya sudah hilang ya. Mungkin Mbak Diana waktu kecil pernah nggak dengar di Kalimantan di banjir? Hampir nggak pernah kan? Palingan adalah yang sedikit kecil-kecil itu adalah ya, itu biasalah ya. Tapi kalau yang besar seperti yang terjadi sekarang ini kan
hanya sekarang ini aja kan, di masa-masa anu ini aja kan, ketika kita memanfaatkan alam ini secara tidak terkendali, ya akhirnya terjadilah yang seperti itu. Jadi pada tatarannya hanya bisa tataran himbauan ya. Antaran himbauan anu ya, pada karena kita penentu bukan keputusan lah yang harusnya menangkap ini sebagai suatu ciri lah ya. Di bidang Prof sendiri di kehutanan, apakah memang keinginan kecintaan dari dulu kah atau pilihan yang terpaksa? Banyak soalnya saya menemukan pilihan yang terpaksa tapi sukses gitu ya. Kalau Prof sendiri seperti apa? Saya sama yang nomor 2 tadi, pilihan yang terpaksa tapi sukses. Awalnya apa? Inginnya apa sebetulnya dulu ya? Sebenarnya dulu cita-cita saya sebenarnya teknik elektro gitu ya. Tapi teknik gitu ya? Teknik ya, pokoknya agak teknik jauh ya. sih sebenarnya. Jauh ya? sekali kan, jauh sekali. Tapi memang zaman saya itu tahun berapa itu, Prof? Sekitar tahun 86 ya. 86, oke. Tahun itu kan sebenarnya zaman-zamannya eksploitasi ya. Jadi yang namanya orang kehutanan itu orang yang dipandang. Mungkin duluan ya. Apalagi di sini ya. Mungkin zaman sekarang zaman batu bara lah ya. Nah, waktu itu okay. zaman kehutanan memang. Jadi kayu di mana-mana ya. Kayu di mana-mana. Waduh. Okay. Orang-orang yang jadi penjabat ini pastilah orang-orang hutan. Jadi lebih populer lah gitu ya. Okay. Ya. Nah, jadi ketika saya dapat pilihan yang kedua, yang diterima di kedua ya. Ya saya nggak apa-apa juga, saya nikmati saja gitu ya. Saya coba jalani, akhirnya oh ya bagus juga nih ternyata anu juga. Jadi, nikmat juga. Mencintai sambil jalan gitu. Mencintai sambil jalan. Okay. Karena saya dulu terus terang, saya pikir sama lah anak-anak muda ya, masih SMA itu nggak terlalu banyak tahu ya mengenai kalau mau masuk ini ngapain, ada apa di sana, kerjaan apa gitu ya. Pokoknya jalan dulu. Jalan aja. Ternyata jalan. Terus kenapa setelah lulus? Kalau Anda tadi Prof bilang bahwa wah banyak orang jadi pejabat, banyak orang sugih karena kita paham terkait kehutanan. Kenapa tidak mengambil jalur yang sebelah malah jadi dosen? Kalau jadi dosen kan yang begini-begini aja nggak jadi. Maaf Prof. Kenapa tidak memilih jadi yang jalannya tuh bisa sugih gitu? Iya. Saya nggak tahu, mungkin jalan hidup saya ya. Karena begini, waktu saya mau lulus kuliah kuliah ya S1 ya, itu saya ditawarin beasiswa. Beasiswanya itu beasiswa ikatan dinas namanya. Untuk strata 2-nya? Bukan. Masih S1-nya? Masih S1, cuman setelah lulus itu nanti saya harus mengabdi jadi dosen. Oke, karena nilainya bagus nih Mas, kalau sudah ditawarin. Jadi oke lah saya bilang, saya cobalah untuk menerima itu. Akhirnya setelah itu ya saya jadi dosen. Ya, tapi prinsip saya begini, karena terus terang saya itu orang yang tidak terlalu percaya dirian lah gitu ya. Awalnya? Iya, tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu maksudnya begini, rasanya ilmu saya kok sedikit banget rasanya masih gitu ya. Jadi setelah lulus S1, saya cita-cita saya harus langsung S2. Nah, jadi tahun 92 ya, 92 saya jadi dosen, kemudian 93 sudah saya sekolah lagi. Yang di Jerman itu? Di Jerman lagi, saya ngambil sampai Jerman. Doktoral? Ya, saya balik dulu ke Banjarmasin, saya ngambil dulu sebentar lah ya, terus saya balik lagi. Doktoral di sana? Doktoral lagi di sana. Okay. Itu sudah bawa pendamping nggak waktu di Jerman? Waktu S2 saya belum punya pendamping. Belum punya pendamping? Nggak dapat orang sana Pak? Nggak berani saya. Nggak berani. Oh jadi pulang ambil dulu. Oke. Kalau doktoralnya balik lagi ke Jerman? Ke Jerman juga, dengan beasiswa yang berbeda. Dengan beasiswa? Ya. Tapi sudah dengan pendamping ya? Iya, waktu itu ibu masih ikatan dinas ya. Jadi beliau ikatan dinas waktu di BKBN gitu ya, jadi nggak bisa dibawa gitu. Jadi akhirnya saya berangkat sendiri. Tapi dia ada kesempatan ke sana lah. Artinya tapi tidak ikut stay di sana. Tidak ikut stay, ya hanya beberapa bulan aja. Ya, anak-anak berapa Pak? Cuma satu saya. Cuma satu. Ya. Sudah ngikut jalur bapaknya juga? Dia sekarang di swasta gitu ya. Sekarang
kemarin dia habis lulus dari Malaysia. Oke. Jadi S1, S2, dia lulus S2 sekarang. Ambil jurusannya sama? IT enggak? bukan dia Oh, IT dia. Ya. Oh, ini meneruskan cita-cita ayahnya. Kadang begitu ya katanya ya. Betul. Ayahnya nggak bisa dapat, ternyata di anaknya ada. Iya. Jadi dia di informatika atau Informatika. di informatika? Iya. Pas aja ya. Iya. Elektro nggak dapat, anaknya lah ya. Anaknya dapat. Bisa meneruskan. Jadi kalau anak-anak nggak ikut di jalur dosen? Sementara ini belum. Belum. Tidak ada penekanan kah? Harus jadi dosen juga begitu? Dia kemarin pingin gitu ya, pingin. Tapi bukan diarahkan oleh Prof Yudi kan? Enggak, saya enggak ngarahkan. Tapi sejalan dengan waktu dia berkembang kan, kemudian dia punya pergaulan teman-temannya. Saya harus cari pengalaman dulu katanya. Kalau saya jadi dosen, rasanya belum pas lagi. Saya harus punya pengalaman di swasta, di pengalaman di luar dulu lah. Baru saya balik nanti mungkin jadi dosen. Anak sekarang gitu. harus hebat dulu sih ya. Iya. Supaya bisa meyakinkan mahasiswanya. Betul. Kalau dulu kan rasa hormat kita kepada dosen agak berbeda dengan anak sekarang ya. Iya. Oke, itu menjadi menarik. Prof, susah nggak sih? Ini kan posisi satu sisi Prof kan dikenal di mana-mana sebagai pribadi dosennya, penelitinya, ya artinya personalnya ya. Sisi lain sekarang mengambil jalur struktural yang tidak kalah sibuknya. Bagaimana mengimbangkan antara ya otomatis kan kepentingan yang pribadi juga harus dikejar, plan pribadi dengan plan struktural yang kaitannya dengan perguruan tinggi ini. Bagaimana Prof mengaturnya agar semua seimbang, semua dapat. Tapi tahan dulu, kita masih ngobrol dengan Prof Yudi. Pemirsa, hidup adalah tentang keseimbangan antara kepentingan pribadi dan amanah struktural. Itu bagaimana? Kan itu jadi dosen aja itu sudah sibuk gitu ya, apalagi harus menjabat di struktural. Iya. Jabatan ini kan sebenarnya tugas tambahan ya. Kalau dalam bahasa SK itu tugas tambahan. Tugas tambahan artinya bahwa strukturalnya bukan struktural murni ya. Artinya kami masih dibebankan harus mengajar, dibebankan harus penelitian, harus pengabdian, dan itu semuanya ada persentasinya kan. Capainya 2 kali berarti. 2 kali. Dapatnya harus 2 kali gitu. Jadi terpaksa kita harus bagi waktu, keteter juga sih kadang-kadang ya. Terutama sih jadwal mengajar itu kadang-kadang yang tidak sinkron dengan jadwal struktural kita ya. Misalkan kita lagi apalagi tugas, ada surat mendadak ya, gitu ya. ada tugas mendadak dari Pak Rektor, kemudian ada juga tugas yang harus kalian kerjakan, misalkan di luar mengajar gitu ya, kebetulan waktunya bersamaan jam mengajar, ini yang kadang-kadang yang agak sulit. Jadi saya sebenarnya sekarang ini sampai waktu libur saya kepakai juga untuk ngajar, untuk mengajar dan juga untuk meneliti. Meneliti. Jadi kadang-kadang Sabtu juga saya pakai gitu ya. Kemudian terkadang Minggu juga bisa saya pakai. Tapi ini kan ngajarnya sudah mungkin strata 2, strata 3 ya? Ya, 1 juga ada. Oh, 1 juga karena itu kewajiban ya. Kewajiban. Jadi 1, 2, strata 1, strata 2 dan strata 3. Jadi seperti itulah anunya gitu. Jadi saya keluarga harus bisa. Keluarga nggak komplain, Pak? Komplain untung sih anaknya kadang-kadang. 1 ya. Untung 1 dan tidak dan berada sudah keluar ya. Sudah di luar kita gitu. Dan ya komplain pasti ada lah ya. Tapi ya kita harus bisa memberikan pengertian aja gitu ya. Jelaskan di mana posisi kita sekarang. Sebetulnya itu tadi proses penyeimbangan tugas-tugas. Kan itu juga penyeimbangan diri juga penting juga. Ketika misalkan ada target ULM, ada target di bidang keperencanaan dan kehumasan, tadi juga tugas-tugas pribadi. Hidup secara kita pribadi juga pasti ingin ada plan. Kalau itu tidak sinkron kan bisa stres juga. Menangani stresnya itu gimana Pak? Caranya gitu lah kalau Pak Yudi biasanya menyeimbangkan semuanya agar smooth. Iya. Sebenarnya kita harus kembalikan kepada yang kuasa ya. Karena diri kita ini kan hanya dipinjamin aja sebentar gitu ya selama ini. Jadi kita ya harus ibadah ya harus lebih giat lagi sebenarnya ya. Karena stres itu sebenarnya karena sebenarnya kita terbebani oleh pekerjaan kita gitu. Nah, bagaimana kita sebenarnya bisa mengurangi beban-beban yang
yang memang seharusnya menjadi tugas kita. Tapi misalkan ini sambil contoh saja ya, ketika pulang ke rumah misalkan itu upayakanlah yang pekerjaan kantor itu juga sudah jangan dipikirkan lagi lah. Nanti walaupun nempel terus ada gitu. Terus, tapi itu pekerjaan kantor lah. Ya urusan rumah ya rumah lah gitu ya. Jadi seperti itu tuh diusahakan sekali. Walaupun betul kita kadang-kadang tidak bisa menghilangkan itu ya. Kadang-kadang telepon berdering apa segala macam kan. Jaketnya nggak bisa dilepas Iya, sampai rumah. nggak bisa. 100% sih nggak bisa gitu ya. Tapi saya berusaha sekali. Istirahat itu penting banget. Paling tidak istirahat. Istirahat gitu harus penting. Harus kita laksanakan gitu ya. Apakah misalkan tidur cukup, misalkan seperti itu ya. Kemudian kebetulan saya nggak terlalu suka yang sifatnya keluar rumah kongko gitu. Ya itu di restoran apa segala macam atau minum di kafe nggak terlalu Terus suka. apa hiburannya apa, Bro? Saya hiburan olahraga aja. Olahraganya apa yang disukai? Sekarang saya ikut teman-teman main badminton misalkan begitu ya. Ya, jadi komunitasnya di situ ya. ya. Saya lebih suka komunitas saya di olahraga gitu. Oke, Prof, ini selentingan orang. Dunia pendidikan itu kan dunia idealisme. Betul. Rasanya semuanya tuh harus sesuai dengan idealisme. Ya. Tetapi kan faktualnya itu ternyata nggak juga. Apalagi ketika misalkan kehebohan positioning. Kalau soal ngajar dan lain sebagainya itu kan biasa lah ya. Ketika kehebohan struktural, kehebohan itu ternyata katanya selentingan ya sama saja dengan yang di sana sikut-sikutan terjadi, kehebohan, ada ambisi di situ gitu loh. Prof sendiri melihatnya seperti apa? Kebetulan Prof termasuk yang terpilih masuk di dalam struktural, mungkin ada yang berkeinginan ada di situ gitu loh. Itu gimana? Saya pikir itu hal yang biasa dan wajar ya. Dimanapun saya pikir dunia akademis, apalagi di luar akademis ya. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi itu gitu ya. Menyikapi itu artinya begini, melawan arus sekali sih enggak juga ya. Artinya kita mencoba aja kritikan apa segala macam. Kita lihat aja itu sebagai suatu masukan lah. Jadi kita harus bisa. Jadi prototipe dunia nyata gitu ya. Ya, prototipe dunia nyata. Jangan juga kita artinya menolak atau menentang arus itu ya. Nggak bisa juga karena memang realitanya seperti itu. Posisi itu kan sebenarnya pasti ada kompetisi kan. Nah, kompetisi kebiasaannya saya serahkan saja kepada yang pengambil keputusan begitu ya. Jadi kan dia ada proses ya, ada fit and proper test segala macam ya. Kemudian juga ada penilaian dari pimpinan dan sebagainya. Apakah ini layak atau enggak gitu ya. Nah, itu saya serahkannya seperti itu. Kemudian yang dulu juga waktu saat pemilihan di Senat juga demikian. Saya serahkan saja pada Senat gitu ya, milihnya seperti apa. Apakah saya ini termasuk yang dipercaya begitu ya atau tidak. Nah, ketika Senat itu percaya maka mereka akan memberikan suara ke kita kan gitu. Jadi tugas Prof itu hanya memantaskan saja. Meyakinkan bahwa meyakinkan mereka bahwa kita akan berbuat yang terbaik lah seperti itu. Jadi ketika merasa sudah memantaskan, sudah kompetensi ada, rumors itu sudah aja. Biarkan saja. Oke, dan itulah hidup ya. Ada yang like, ada yang dislike. Itu wajar. Oke. Nah, menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman, pasti adalah ya namanya manusia. Walaupun kita kalau melihat Prof Yudi itu apa sih lagi yang dicari anak prestasi, tapi kan kita tidak tahu. Kalau menghadapi kondisi-kondisi tidak nyaman, apa yang Prof lakukan? Ya kita kembalikan aja lah daripada yang kuasa lah ya. Itu pertama lah. Artinya memang saya sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa saya lakukan begitu ya. Ketika ada suara yang miring, ya itu menurut saya sih biasa lah ya. Sebagai suatu tantangan lah yang kita hadapi ya. Artinya kita harus lebih lagi lah memberikan yang terbaik gitu ya. Karena kita nggak bisa maksa orang menilai kita. Tidak bisa. Apalagi di zaman sekarang kan media sosial sudah terbuka lebar ya. Orang bisa ngomong apa saja ya. Tapi ya kita sikapinya kalau kita memang tidak benar, tidak apa gitu ya. Biasa saja. Ya seperti itu. Mimpi masa depan
Prof Yudi apa sih setelah ini kan semua pasti akan ada akhir ya, Prof. Ya. Jabatan struktural pasti akan ada selesainya. Kalau dosen agak panjang sih ya, apalagi sudah posisi guru besar. Mimpi ke depannya ingin seperti apa? Masa tua yang ingin dijalani seperti apa? Saya sebenarnya mengalir aja seperti air gitu ya. Artinya saya melakukan sesuatu yang terbaik gitu ya. Kemudian saya nggak terlalu punya ambisi yang terlalu tinggi juga gitu ya. Sekarang saya bertugas sebagai wakil rektor, maka tugas saya adalah bagaimana membantu Pak Rektor bisa mensukseskan program beliau, kemudian juga WLM ini semakin maju. Seperti itu. Kemudian ya ke depan harapan saya punya masa tua yang menyenangkan begitu ya. Saya bisa menulis, penelitian saya bisa diterima masyarakat. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu saja sebenarnya. Saya nggak terlalu bermuluk-muluk. Legacy dari karya itu yang paling penting. Legacy dari karya dan usaha yang kita lakukan. Baik. Adakah orang yang menjadi idola atau menjadi role model dari Prof Yudi selama ini? Sebenarnya sih saya suka orang-orang yang sederhana gitu ya, tapi punya visi ke depan gitu ya. Ya seperti Prof Hatta misalkan. Prof Hatta itu senior saya ya. Kemudian juga sekarang ketua senat. Beliau itu sederhana ya, tapi punya visi yang bagus ke depan dan juga kekuatan dari apa yang beliau lakukan sekarang ini terasa manfaatnya gitu. Dan saya dulu merasa juga bahwa saya dikenalkan oleh beliau ke publik gitu ya. Dari saya nggak punya apa-apa gitu ya. Artinya dari saya baru lulus S3, nggak terlalu dikenal orang gitu ya, walaupun saya lulusan dari luar negeri ya. Tapi beliau tuh sedikit step by step mengenalkan saya ke lembaga, waktu itu ketua lembaga penelitian beliau ya, ke dosen-dosen lain, akhirnya saya dikenal-kenal banyak. Kemudian saya juga berkiprah di Dewan Riset Daerah ya. Dewan Riset Daerah dulu ketuanya Prof Wahyu misalkan ya. Beliau juga menyampaikan bagaimana saya gitu ya, saya itu sebenarnya karya apa yang bisa saya publikasikan kepada orang-orang gitu. Saya mengalir aja ketika beliau Pak Yudi tolong presentasikan ya tentang, tetap biasanya berkaitan dengan lingkungan ya, berkaitan lingkungan hidup. Oke, saya bilang saya presentasi, saya tidak memikirkan berapa harus dibayar, gratis nggak apa-apa, yang penting saya bisa menyampaikan karya-karya apa yang bisa saya sampaikan ke publik. Akhirnya lama-kelamaan kan semakin dikenal gitu ya, semakin dikenal, orang di luar semakin mengenal gitu ya. Nah dari situlah muncul saya sebagai ada figur lah di situ ya. Ada figur. Artinya peran orang lain itu menjadi penting di dalam kehidupan betul. kita. Jadi kita harus menghormati senior kita ya, karena senior kita juga menginginkan regenerasi kan. Nah jadi bagaimana kita ini dibawa oleh senior kita ini supaya nanti bisa menjadi satu orang yang bisa dikenal oleh Sivitas Akademika gitu ya. Kemudian kepada masyarakat juga demikian. Jadi sinergi komunikasi, betul, sinergi komunikasi termasuk mau dengan sesama ataupun juga justru dengan senior yang bisa membantu kita. Oke, rasanya masih ingin bincang-bincang tapi tidak terasa 1 jam sudah waktu kita. Sukses untuk ULM, sukses untuk tugasnya, kehumasan dari ULM. Kita berharap semakin moncer lagi karena kita menginginkan universitas atau perguruan tinggi kebanggaan kita ini memang jadi betul-betul mendunia, tidak hanya di Indonesia. Sukses Prof Yudi, terima kasih, selamat sore. Pemirsa, sinergi adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan. Bergandengan tangan, saling support untuk bisa membuat kegiatan atau hal-hal yang lebih baik lagi. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.